Shalom, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih sebab kami diberikan kesehatan dan kemampuan daripada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pada kesempatan saat ini kami ingin merenungi firman Tuhan. Kiranya hikmat boleh ada pada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan sangat-sangat baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Pada minggu ini 17 Mei 2020, kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin untuk pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, pada Minggu 17 Mei 2020, saya mengangkat tema untuk perenungan kita, yaitu Anda tidak sendirian. 17 Mei 2020 diperhadapkan dengan nas Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kesiapan bagi warga jemaat GKI untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diperingati pada Kamis 21 Mei 2020. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mas yang berbicara tentang penghiburan yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini menjelaskan ketika Yesus yang menyatakan kepada para murid mestinya melakukan dua hal, yaitu pertama mengasihi, kedua mentaati perintah. Dua hal yang mestinya dilakukan oleh para murid, tentu kedua hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Dan kedua hal ini Yesus meminta juga kepada Allah agar dapat memberikan penolong sekalipun tidak mudah untuk melakukan kasih dan juga mentaati perintah. Dan penolongnya dikatakan adalah Roh kebenaran. Menariknya adalah penolong yang dijanjikan tersebut tidak terlihat oleh dunia. Karena dunia ini penuh dengan kedurhakaan, kejahatan, maka oleh sebab itu penolong ini memiliki tiga sifat yang sangat-sangat baik. Yang pertama adalah penolong ini bekerja kepada diri setiap orang yang percaya. Kedua, penolong ini akan selalu menyertai. Dan yang ketiga adalah penolong ini akan diam di dalam orang percaya. Penolong ini pun sekalipun dia bekerja secara penuh waktu, bahkan setiap waktunya, penolong ini tidak dibayar, bahkan tidak meminta imbalan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang selanjutnya melalui kebenaran firman pada saat ini adalah seperti yang kita tahu bahwa Yesus pun sebenarnya pergi mendahului para murid itu mempersiapkan rumah Bapa. Dan hal ini ingin menegaskan bahwa Yesus sebenarnya benar-benar berkuasa, dan Yesus di dalam Bapa, begitu pula Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam setiap orang percaya, dan setiap hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang selanjutnya adalah kembali lagi kepada dua tugas yang mesti dilakukan oleh para murid dan seluruh umat percaya adalah yaitu mengasihi dan mentaati perintah.
Setiap orang yang telah mengasihi dan menaati perintah Yesus, maka ia akan dikasihi oleh Bapa. Ia akan dikasihi oleh Yesus, dan Yesus pun akan bekerja di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita masa kini? Di masa-masa saat ini ada begitu banyak yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Pekerjaan, keluarga, keuangan, pendidikan, bahkan situasi yang mengharuskan seseorang untuk tidak dapat beribadah di gereja. Terkadang semua yang terjadi menuntut seseorang untuk melakukannya secara sendiri ataupun secara mandiri. Tapi melalui ini sebenarnya sendiri yang dimaksudkan bukan berarti tidak didampingi. Sama seperti para murid yang seringkali berpikir secara manusiawi, mereka mengkhawatirkan bahkan sampai di titik takut, di posisi akut, yaitu mereka takut akan sesuatu yang sebenarnya mereka alami di dalam kehidupan mereka pribadi. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pun kita secara manusia berpikir bahwa kita sendiri. Tapi Yesus sekali lagi menjelaskan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Yesus menyajikan penolong. Dan penolongnya itu adalah Roh kebenaran yang akan selalu menyertai apapun yang kita lakukan. Jika kita salah, maka kita akan dibenarkan. Jika kita khawatir, maka kita akan ditenangkan. Jika kita bosan, maka Roh itu akan menghibur kita. Sebenarnya, jika hidup disyukuri, maka tidak ada satupun yang akan terasa berat. Senang, jika bukan senang, dalam keadaan senang, bukan berarti bahwa harus bersama-sama dengan orang lain. Tapi senang itu ketika kita ditemani oleh Roh kebenaran tersebut. Ada dua hal yang menjadi pembelajaran pada saat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, nas pada hari ini Tuhan ingin mengajarkan untuk mengasihi kepada setiap orang. Mengasihi dengan artian adalah bersikap berdasarkan kasih Allah. Ajaran yang sangat-sangat bagus, dan ajaran ini adalah ciri khas dari orang percaya. Yang kedua adalah taat akan perintahnya. Nah, hal ini yang diperlukan di dalam kehidupan kita, bahwa kalau mau tahu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan cara memperdalam Alkitab, membaca Alkitab. Tidak bisa setengah-setengah. Misalkan hari ini saya baca satu ayat, saya berdoa dulu dan kemudian saya akan baca, dan lalu setelah saya baca lalu tinggal copot. Sebenarnya hal tersebut tidak bisa membuat kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan atau perintah Tuhan. Yang benar adalah pelajarilah semua, bacalah sampai habis Alkitab. Dari situ kita akan tahu lebih dalam apa yang menjadi perintah di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan berbagai hal, di dalam berkata-kata atau memiliki berbagai pemikiran. Pelajarilah semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sudah menyajikan Roh kebenaran, dan kita akan ditemani kemanapun kita melangkah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.